激活了，门点是云魔刀诀。Halo guys, halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan selamat datang kembali di channel Alus Cerita Film. Untuk kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-45. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa yang baru mampir untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tanpa basa-basi lagi, Mimin akan masuk ke dalam alur cerita Martial Master. Di episode terakhir kemarin, kehendak ibu kota selatan kuno memulai dan membagikan warisannya untuk masing-masing peserta 13 besarnya, berdasarkan hasil mereka semua dalam pertandingan arena. Yang pertama mereka dapatkan adalah benih spiritual dari ibu kota selatan kuno. Lalu kehendak ibu kota selatan kuno berkata kepada semua peserta untuk memelihara benih dewa itu dengan kekuatan sejatinya masing-masing. Dan setelah tumbuh benih dewa itu akan bergabung dengan sendirinya. Kekuatan masing-masing peserta juga akan mendapatkan terobosan signifikan. Kehendak ibu kota selatan kuno juga berharap kepada semuanya untuk dapat merahasiakan tentang semua itu untuk menghindari pertumbuhan darah. Para peserta pun mencoba mengendalikan potongan benih dewa tersebut. Tuan Simoli pun merasa senang dengan potongan benih dewa itu karena kekuatannya sangat mengerikan. Setelah mendesaknya, ia benar-benar dapat menggandakan kekuatan sejatinya. Di saat bersamaan, Qin Chen juga merasakan kalau kekuatan sejatinya benar-benar meningkat karena benih dewa yang ia dapat, dan ia penasaran dengan benda tersebut. Qin Chen ingin tahu lebih dalam tentang benih dewa itu. Para peserta masing-masing pun mencoba menyatukan benih dewa itu dengan kekuatan sejatinya. Dan benih dewa itu hanya Qin Chen yang mendapatkan warna keemasan. Kehendak ibu kota selatan kuno pun mengatakan kalau itu terlalu indah dan sungguh sangat menakutkan. Lalu kehendak ibu kota selatan kuno menjelaskan kalau benih dewa itu dibagi menjadi beberapa. Warna emas pada tubuh Qin Chen adalah yang terbaik. Warna perak adalah yang kedua dan warna putih yang terakhir. Tapi semua itu hanya kondisi bawaan benih. Pada akhirnya akan tergantung kepada masing-masing peserta yang mau mengolah benih dewa itu untuk apa di masa depannya. Hu Tiandu pun mengatakan, meskipun Qin Chen mendapatkan benih dewa emas dengan kualitas bagus, tapi Hu Tiandu hanya perlu menggunakan lebih banyak kekuatan untuk memeliharanya. Dan mungkin bisa melampaui Qin Chen di masa depan. Mimpi kali ini ya. Kehendak ibu kota selatan kuno juga menjelaskan, apa yang ditambahkan pada mereka semua adalah langit berbintang ibu kota selatan kunonya. Mereka yang telah menembus permainan dan keterampilan rahasia akan mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan seluruh ibu kota selatan kuno. Hu Tiandu pun sangat terkejut dengan yang dikatakan oleh kehendak ibu kota selatan kuno, walaupun dia mustahil untuk mendapatkannya. Kehendak ibu kota selatan kuno pun melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu warisan yang para peserta dapatkan itu semua tergantung pada bakat dan kekuatan para peserta. Lalu Hu Tiandu merasa belum puas dengan kemenangan Qin Chen. Ia mengatakan meskipun Qin Chen memenangkan kompetisi, tapi apa yang ia lihat adalah kebijaksanaan dan pemahaman setiap orang. Ia masih tidak percaya kalau ia lebih buruk daripada Qin Chen. Padahal bagi Lord Qin Chen, Hu Tiandu hanyalah semut rendahan yang tidak ada apa-apanya. Apalagi Leng Wusheng yang gede omongannya doang. Ia juga berkata kalau ia ingin memenangkan putaran itu. Lalu penjaga ras bintang ibu kota selatan kuno berkata, setelah menunggu bertahun-tahun akhirnya ada yang berhasil. Dan kebangkitan klan ibu kota selatan kuno ada harapan lagi. Bahkan jika tidak mendapatkan latihan, selama benih dewa dapat diaktifkan sepenuhnya di masa depan, kekuatannya akan membuahkan hasil. Sesampainya di depan pintu warisan, Qin Chen penasaran dengan tempat warisan tersebut. Dan Qin Chen tahu kalau segel yang ada di pintu masuknya bukanlah sebuah formasi. Juga bukan ran, juga bukan seperti larangan. Dan ia tahu kalau segel tersebut adalah semacam pola rahasia.
Pola rahasia itu begitu menakjubkan, sangat berbeda dengan larangan biasa. Tapi pola rahasia yang ada di depannya tampaknya hanya awalan saja. Qin Chen pun dengan begitu mudah membuka segel larangan itu dan ia pun langsung memasukinya. Kehendak Ibu Kota Selatan kuno sangat terkejut dengan Qin Chen karena ia cepat sekali memahami segel tersebut. Dan ia akan melihat bagaimana situasi Qin Chen di dalam. Lalu Qin Chen masih belum tahu persis mungkinkah ujian warisan permainan langit berbintang ini dimaksudkan untuk menguji pemahaman dan pengertian pola rahasia. Qin Chen pun mencoba memahami pola rahasia yang sangat misterius itu. Tapi Qin Chen mengatakan mengapa ia selalu merasa kalau pola rahasia itu sedikit aneh. Ia pun terbawa ke alam ilusinya. Di saat Qin Chen melihat sesosok misterius, ia sangat terkejut dan ia langsung mengabaikan dan meninggalkannya. Lalu Qin Chen mencoba ke sebuah ruangan selanjutnya, yaitu ruangan batu ke-6. Dan di sana Qin Chen melihat segel yang sudah rusak, dan sepertinya ruangan batu ke-6 itu adalah untuk menguji kemampuan persepsi sebelumnya. Qin Chen pun masuk ke dalam segel yang sudah terbuka itu. Sesampainya di dalam, ia sangat terkejut. Ia melihat ada sebuah sungai, dan sungai itu adalah sebuah sungai kekuatan sejati yang sangat mengerikan. Dan itu benar-benar melampaui tingkat kaisar bela diri. Di saat Qin Chen akan mencoba menyerapnya, ia tertarik oleh kekuatan sungai itu. Dan Qin Chen tahu kalau kekuatan sejati sungai itu bertentangan dengan kekuatan sejati miliknya. Dan itu tidak bisa diserap olehnya. Sebaliknya malah akan melahapnya. Qin Chen juga tahu kemungkinan Ibu Kota Selatan kuno menyuruh mengamati terlebih dahulu struktur sungai kekuatan sejati itu, agar tidak bertentangan dengan tubuhnya dan bisa menyerapnya. Qin Chen pun mencoba berkultivasi kembali, dan ia masih belum percaya ada kekuatan sejati yang aneh seperti itu di dunia. Lalu ia mencoba menyerapnya kembali. Kekuatan sejati yang begitu dingin pun diserap oleh Qin Chen, dan membuat bloodline gunturnya mengubah kekuatan sejati itu. Qin Chen pun masih terus menyerap kekuatan sejati tersebut. Di sisi lain, kehendak Ibu Kota Selatan kuno mengatakan kalau si Tu Sheng yang pertama yang hanya memahami ruang batu kedua. Tidak menyangka hanya di sini ia bahkan tidak bisa beradaptasi dengan struktur kekuatan sejati biasa. Lalu seusai keluar, tetuanya berkata kepada si Tu Sheng sebenarnya apa yang ada di aula misterius itu dan warisan apa yang ia dapatkan di dalamnya. Lalu si Tu Sheng menjawab kalau masih ada ujian lain di dalam aula misterius itu. Tapi sayangnya ia gagal. Namun ia berbisik kepada tetua kalau ia sebenarnya mendapatkan teknik rahasia tingkat menengah. Lalu mereka pun langsung buru-buru pergi untuk meninggalkan Ibu Kota Selatan kuno. Lalu para tetua sekte Li Xuan berkata, kenapa tetua sekte Wukong pergi? Ia pun menjawab kalau sekte Wukong sangat licik. Pasti mereka punya alasan pergi begitu awal. Itu pasti ada hubungannya dengan sesuatu yang didapatkan si Tu Sheng. Dan para tetua berencana akan mengejar sekte Wukong dan akan merebut harta karun yang didapatkan oleh si Tu Sheng. Mereka juga mengatakan di antara 12 orang yang menerima warisan ada 6 orang dari 5 kerajaan. Saat waktunya tiba, ia juga akan merampas harta karunnya. Dan dari aula misterius, Qin Chen sudah berhasil menyerap kekuatan sejatinya. Dan di saat itu juga ia melihat gambaran latihan. Kecuali teknik Maharaja 9 bintang, bahkan dalam kehidupan sebelumnya juga belum pernah melihat gambaran latihan yang begitu menakutkan. Dan kemungkinan itu adalah metode kultivasi di atas tingkat surgawi. Qin Chen pun langsung mencoba melatihnya. Dan dari kehendak Ibu Kota Selatan kuno, ia berkata ujian yang dibuat oleh nenek moyangnya sudah diaktifkan. Dan benar-benar diaktifkan oleh Qin Chen. Rencana yang ditetapkan oleh praktisi kuat dari klan Ibu Kota Selatan kuno di zaman dahulu akhirnya akan terlaksana. Dan ia tahu kalau latihan ketiga sangatlah penting. 2 lapisan pertama hanyalah persiapan untuk lapisan ketiga. Orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Dan mereka akan melihat seberapa jauh Qin Chen dapat melangkah. Di sisi lain, para praktisi yang ada di aula misterius pun keluar satu persatu. Lalu Qin Chen masih bertahan dan mencoba memahami teknik pedang dan kekuatan sejatinya. Dan berlatih berbagai teknik rahasia.
Dan ia masih belum tahu kenapa latihan yang ada di depannya tampaknya memiliki kontradiksi yang tidak dapat distabilkan dengan tubuh manusia. Qin Chen pun mencoba menggunakan teknik pola rahasia di sana, dan ia berharap ia dapat menyelesaikannya. Lalu Qin Chen mulai mengerti dan memahami dasar-dasar pola rahasia tersebut, dan ternyata untuk digunakan di tempat itu. Lalu Wan Ximing masih berlatih di dalam aula misterius tersebut, dan ia berlatih teknik iblis angin dan awan. Praktisi dari dinasti Wei pun berhasil mendapatkan teknik bumi menengah, yaitu tubuh abadi Xuan Fang. Dan praktisi dari 5 kerajaan pun keluar. Lalu ketua Gu mengatakan sebelum terlambat ia harus segera pergi lebih awal. Namun di saat mereka akan pergi, para praktisi dari dinasti Wei menghadangnya dan akan merebut harta karun yang mereka dapatkan. Lalu bagaimana kelanjutannya Mimin akan bahas di part berikutnya ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikan untuk minggu depan.